Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nurse Ranu di channel Ranu GS pastinya. Di video kali ini nanti saya akan bahas soal vaksin Nusantara yang katanya sudah bisa diakses oleh masyarakat gitu ya. Nah, sebetulnya seperti apa sih vaksin Nusantara ini? Apa perbedaannya dengan vaksin konvensional? Di sini akan saya bahas tuntas semuanya, tapi sebelum kita membahasnya, buat kalian yang belum subscribe channel Ranu GS, silahkan subscribe channel Ranu GS dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian semua bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @ranu_garis. Buat kalian yang mungkin mau request membahas tentang penyakit apa atau info-info kesehatan apa gitu, kalian bisa DM saya di akun Instagram @ranu_garis. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Tapi sebelum itu seperti biasa kita intro dulu ya. Berita mengenai vaksin Nusantara yang sudah bisa diakses oleh masyarakat ini termuat dalam beberapa media online ya, seperti kompas.tv, detikhealth.com, dan juga website resmi dari Kementerian Kesehatan. Menurut juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, bahwa masyarakat bisa mengakses vaksin Nusantara ini dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas. Masyarakat yang menginginkan vaksin Nusantara ini atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan mengenai manfaat hingga efek samping dari vaksin Nusantara ini oleh para peneliti. Namun memang hingga saat ini belum ada kejelasan ya bagaimana caranya masyarakat ini bisa mendapat akses vaksin Nusantara ini atau mendapat pelayanan dari vaksin Nusantara ini. Apakah nanti bisa di rumah sakit, di puskesmas, atau di pelayanan kesehatan lainnya, ini memang belum dijelaskan secara terperinci. Juga mengenai teknisnya, berbayar atau enggak, gratis atau enggak, ini memang belum dinyatakan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan ya. Lalu apa perbedaannya antara vaksin konvensional atau vaksin yang sedang beredar di masyarakat saat ini dengan vaksin Nusantara? Kalau vaksin konvensional seperti yang sudah kita ketahui itu kan berisi virus yang sudah dilemahkan ya. Virus yang dilemahkan itu masuk ke dalam tubuh kita. Nanti dengan harapan tubuh kita itu dapat melawan sehingga terbentuk antibodi untuk melawan virus corona. Sehingga orang yang terpapar virus corona itu di dalam tubuhnya sudah terdapat antibodi atau sel memori untuk melawan virus corona tersebut. Nah, sedangkan vaksin Nusantara ini metodenya beda. Jadi tidak bisa langsung disuntikkan gitu. Jadi melalui proses yang namanya pengambilan darah dulu. Pengambilan darah, misalkan orang yang mau vaksin Nusantara nih, diambil darahnya dulu, nanti darah tersebut dibawa ke laboratorium untuk nanti dipisahkan antara sel darah putih dengan sel dendritik. Nah, apa sel dendritik? Sel dendritik itu merupakan bagian dari sel darah putih yang fungsinya sebagai sel pertahanan. Nah, sel dendritik ini nanti akan dipertemukan dengan virus COVID-19 atau antigen turunan dari virus COVID-19. Nah, nantinya ketika dipertemukan, diharapkan sel dendritik ini dapat membentuk satu sel dendritik yang dapat melawan virus COVID-19. Nah, sel dendritik yang sudah dikenalkan dengan virus corona tadi sehingga membentuk sel dendritik baru yang sudah mengenal dan sudah bisa melawan virus corona tadi, itu dimasukkan ke dalam tubuh pasien lagi, pasien yang tadi diambil darahnya tentunya ya. Nah, dimasukkan ke dalam tubuh itu dalam bentuk vaksin, sehingga diharapkan sel dendritik tadi itu bisa melawan virus corona ketika suatu saat pasien tersebut terpapar virus corona. Nah, dari proses pengambilan darah tadi, kemudian dipisahkan sel dendritiknya, terus
ditemukan dengan virus corona hingga dapat disuntikan kembali ke pasiennya itu memerlukan waktu selama 7 hari atau 1 minggu. Nah, vaksin Nusantara ini tidak mengandung virus yang dilemahkan ya, tidak seperti vaksin konvensional tadi. Seperti yang kita tahu, vaksin konvensional kan mengandung virus yang dilemahkan. Nah, vaksin Nusantara ini sama sekali tidak mengandung virus yang dilemahkan, melainkan tadi ya, sel dendritik itu ya, kandungannya sel dendritik yang sudah pintar, yang sudah bisa melawan maupun mengenali virus corona, itu kandungannya itu. Nah, sehingga hal ini bisa dikatakan bahwa vaksin Nusantara ini sangat minim terjadinya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek samping ya, itu sangat minim sekali atau jarang terjadi. Nah, menariknya bahwa vaksin Nusantara yang menggunakan pendekatan sel dendritik ini baru pertama kalinya di dunia ya, yang belum ada selain di Indonesia yang menggunakan pendekatan sel dendritik. Sel dendritik ini sebetulnya pernah digunakan ya, atau biasa digunakan dalam pengobatan kanker ya, tapi ini dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat untuk melawan virus corona. Nah, kemarin juga ada berita yang mengatakan bahwa Turki itu siap membeli 5 juta vaksin Nusantara ya. Nah, menurut saya ini berita yang keliru ya, karena bagaimanapun juga vaksin Nusantara ini kan sebetulnya bersifat autologus ya, atau untuk individual diri sendiri, gimana yang sudah saya jelaskan tadi bahwa itu kan darah yang diambil dari diri kita sendiri, kemudian kalau sudah jadi sel dendritik nanti kemudian disuntikkan ke diri kita sendiri, tidak bisa disuntikkan ke orang lain. Jadi menurut saya tidak bisa ya vaksin Nusantara ini dijual ke Turki atau ke negara manapun, itu tidak bisa dalam bentuk vaksin. Atau mungkin kalaupun bisa dijual atau dibeli negara lain, itu mungkin dalam bentuk metodenya ya, metodenya dikasih tahu atau diberikan kepada negara lain, nah baru bisa diterapkan di negara tersebut. Tidak bisa dijual vaksin, masa sih darah saya terus jadikan sel dendritik kemudian dibentuk vaksin dimasukkan ke orang lain, itu kan nggak mungkin, dan nantinya tentunya akan berbahaya. Jadi tidak mungkin dalam bentuk vaksin utuh dijual, itu tidak mungkin. Kalaupun misalkan dijual, itu metodenya ya, cara pengambilan darahnya, terus cara pemisahannya menjadi sel dendritik, kemudian sampai disuntikkan, itu mungkin metodenya yang bisa dijual atau bisa dibeli oleh negara lain. Nah, itu menurut saya seperti itu ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share, bagikan di media sosial kalian, dan juga jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu channel Ranu GS dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram saya di @ranu_geris buat kalian yang ingin request tentang penyakit maupun info kesehatan lain yang akan saya bahas di channel ini. Kalian bisa DM di akun Instagram saya tersebut. Oke, sampai di sini video kali ini, dan terima kasih buat kalian yang ingin berkomentar atau ingin mengkritisi video kali ini, bisa coret-coret saja di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton dan saya pamit. Saya Nur Ranu. Wassalamualaikum.